Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid wa Dhawabit As-Salafiyah fi Asma'i wa Sifati Rabbil Bariyah, yaitu kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan di dalam manhaj as-salaf dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk kaidah yang kelima dari kitab ini, setelah ada 4 kaidah yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di kaidah yang kelima ini masih ada kaitannya dengan kaidah sebelumnya di bulan lalu yang kita bahas. Kalau mungkin sebagian masih lupa atau mungkin pada pertemuan yang lalu nggak hadir, kita ringkaskan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu supaya nyambung dengan pertemuan kita sekarang. Dan sebelum saya mulai, saya harap para jamaah menyimak dengan seksama, karena mungkin bagi sebagian orang pembahasan ini terlalu bulat, terlalu jelimet. Sebenarnya mudah, cuman ya mungkin saya yang membawakannya kurang baik, atau mungkin saya kecepatan jelaskannya, makanya nanti ada sesi tanya jawab kalau nggak paham. Atau juga mungkin kadang orang itu nggak fokus ketika dijelaskan, kadang dia nggak fokus, pikirannya keluar. Maka nanti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh penulis di sini mohon dipahami atau benar-benar difokuskan untuk benar dipahami, karena kalau tidak ini akan bulat pembahasannya, susah untuk dipahami kalau nggak fokus. Dan juga saya harapkan kepada para jamaah menyiapkan mushaf Al-Quran atau minimal yang ada di HP-HP ya. Nanti beberapa contoh-contoh saya berikan langsung melalui ayat-ayat Al-Quran. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas sebuah kaidah dalam asma wa sifat, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka pahami sesuai dengan dhahir ayat tersebut, sesuai dengan dhahirnya. Ayat itu bilang apa, ya sudah ditetapkan seperti itu apa adanya, tidak dipalingkan ke makna-makna yang lain. Kemarin kita sampaikan misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan tentang sifat tangan, bahwa Allah memiliki tangan, berdasarkan firman-Nya kepada iblis. Allah mengatakan dalam surat Shad ayat yang ke-75 kalau nggak salah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka dipahami sesuai dengan dhahirnya. Ayatnya mengatakan tangan, maka ditetapkan tangan. Berdasarkan pemahaman dalam bahasa Arab, berdasarkan makna dalam bahasa Arab, tangan dipahami sebagai tangan sesuai dengan bahasa Arab yang dipahami secara umum. Berbeda dengan ahli bidah, mereka mentakwil ke makna yang lain. Ayatnya bunyinya tangan,
ditakwil ke makna yang lain. Oh, itu tangan maksudnya apa? Kekuasaan Allah. Oh, itu tangan maksudnya kuwah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan takwil. Tapi hakikatnya ini namanya tahrif, menyimpangkan makna Al-Qur'an. Tapi ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum saya memulai bab ini lebih dalam lagi berbicara tentang yang tadi. Lebih diperdalam lagi. Sebelum saya memulai bab ini, saya uraikan terlebih dahulu tentang apa itu takwil. Takwil maknanya adalah sarful lafzi an dhahirihi. Takwil itu artinya adalah memalingkan lafal selain dari dhahirnya. Ya, memalingkan kata, maknanya dipalingkan, berbeda dengan dhahirnya. Itu yang disebut dengan takwil. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, penggunaan takwil seperti misalnya saya mengatakan Belanda menduduki Nusantara berapa tahun? 350 tahun. Iya. Saya pakai kata-kata menduduki. Kalau dipahami secara dhahirnya berarti Belanda duduk seperti saya ini loh. Duduk ini. Menduduki Indonesia. Tapi saya takwil. Maknanya menduduki di situ artinya apa? Menguasai, menjajah dan yang lainnya. Ini disebut dengan takwil karena memalingkan makna yang dhahir. Dhahirnya duduk, tapi saya pahami menguasai. Baik. Takwil secara bahasa, kalau Anda lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, secara bahasa itu ada banyak maknanya. Takwil yang pertama maknanya adalah tafsir. Takwil itu juga maknanya tafsir. Karena kalau Anda buka kitab-kitab tafsir, diantaranya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau itu sering ketika menafsirkan ayat, beliau mengatakan takwilu qaulihi ta'ala kadza wa kadza. Takwilnya firman Allah ini adalah begini dan begini. Maksudnya apa itu takwil? Tafsir. Karenanya terkenal ucapan Nabi SAW kepada salah seorang sahabat. Nabi mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi mengatakan, ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama dan jadikan dia paham tentang takwil, artinya ilmu tafsir. Siapa sahabat yang didoakan ini? Abdullah bin Abbas. Nah, itu Nabi menggunakan kata-kata takwil. Faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajarkanlah dia tentang takwil. Maksudnya ajarkanlah dia tentang tafsir. Ini makna yang pertama dari takwil, tafsir. Makna yang kedua dari takwil adalah akibatu syai'. Akibatu syai' yaitu kesudahan dari sesuatu, ending dari sesuatu. Itu juga makna takwil. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surah Al-An'am, hal yanzuruna illa ta'wila yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Surah Al-An'am ayat surat Al-A'raf ayat 53. Perhatikan surat Al-A'raf ayat 53. Ketemu jemaah. Antum harus latihan cari ayat yang cepat ini. Baik, surat Al-A'raf ayat 53. Allah mengatakan hal yanzuruna illa ta'wila. Apakah yang mereka nanti-nanti adalah takwilnya? Maksudnya takwil di sini adalah yaitu apa yang Allah ancam kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran. Apa yang Allah ancam kepada orang-orang kafir dari siksa, dari azab. Apakah itu yang mereka tunggu-tunggu?
Kemudian Allah mengatakan yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Hari di mana ketika datang takwilnya, maksudnya datang apa yang sudah diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika hari apa itu? Hari kiamat. Itu maknanya takwil. Kesudahan dari sesuatu, ending dari sesuatu. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla tentang ucapan Nabi Yusuf. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan." Wahai ayahku, ini adalah takwil mimpiku sebelumnya. Nabi Yusuf bermimpi apa sebelumnya? Melihat inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat ada 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, aku melihat mereka ini sujud kepadaku. Beberapa tahun setelahnya, ketika Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya datang ke Mesir, kemudian mereka sujud menghormat kepada Nabi Yusuf, bukan sujud menyembah, sujud menghormat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku sebelumnya dulu. Paham jemaah? Ya. Ini makna yang kedua dari takwil. Makna yang ketiga dari takwil adalah tadi seperti yang kita pahami di awal, yaitu memalingkan makna kata dari zahirnya. Memalingkan makna kata dari zahirnya. Seperti tadi saya katakan, Belanda menduduki Nusantara 350 tahun. Saya takwil kata-kata menduduki menjadi menguasai. Ini namanya takwil. Nah, pengertian takwil yang ketiga ini itu bisa terpuji, bisa tercela. Jadi takwil itu nggak selamanya tercela, tidak. Takwil itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kapan takwil itu jadi terpuji dan kapan takwil itu jadi tercela? Kata para ulama, takwil itu terpuji ketika ditopang dengan dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran ataupun sunnah, ucapan para sahabat, atau dari segi bahasa. Dari segi bahasa Arab. Kalau takwil ditopang dengan ini, maka jadilah itu takwil yang terpuji. Tapi kalau takwil yang tidak ditopang dengan 4 hal tadi, dalil Al-Quran, sunnah, ucapan para sahabat atau para salaf, dan dari sisi makna bahasa Arab, jadilah itu takwil yang tercela. Contoh, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, di halaman yang ketiga dari surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada yang tahu ayat berapa itu tadi? Surah Al-Maidah. Ayat ke-6 ya. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian, qumtum itu dalam bahasa Arab pakai fi'il madhi. Fi'il madhi ini artinya apa? Yang telah terjadi, telah lampau. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah berdiri untuk melaksanakan sholat. Karena pakai fi'il apa? Kata kerja lampau, past tense. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza taqumun. Tidak menggunakan kata kerja sekarang, tapi menggunakan kata kerja lampau. Dohirnya menggunakan kata kerja lampau. Jadi kalau kita pahami secara dohir, ya wahai orang-orang beriman, apabila kalian telah melaksanakan sholat, maka berwuduklah. Tuh. Berarti kalau dipahami secara zahir, wudhu itu sebelum sholat atau setelah sholat? Tuh, secara zahir. Sesudah. Kenapa kok sesudah? Karena zahirnya Allah menggunakan kata kerja apa? Madhi. Paham gak sih? Makanya saya tadi bilang fokus. Bisa dipahami ya? Yang nggak paham nggak apa-apa, saya ulangi lagi penjelasannya. Mungkin saya kecepatan,
Angkat tangan. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Nggak perlu diulangi lagi ya. Ayo. Allah menggunakan kata kerja lampau berarti kalau dipahami secara zahir, Allah memerintahkan kita untuk berwudu setelah sholat, bukan sebelum sholat. Tapi ternyata ditakwil. Maksudnya kumtum di situ adalah yaitu apabila idza aradtum an taqumu lis-shalah. Apabila kau hendak melaksanakan sholat. Jadinya bukan kata kerja past tense, tapi kata kerja present yang sedang terjadi. Loh, kok bisa ditakwil? Tadi kemarin kaidahnya katanya pahami sesuai dengan dohirnya, ya kan? Kaidahnya yang bulan lalu kan gitu. Pahami sesuai dohirnya. Dohirnya bilang gitu, ya sudah tetapkan seperti itu. Gak perlu ditakwil-takwil. Oh sih mas, ada kaidah lagi nih yang kelima ini. Secara asal memang dipahami secara dohir. Tapi kalau ada faktor pendukung yang menyebabkan ayat itu ditakwil, maka harus ditakwil. Dan ayat tadi tentang wudhu, kenapa kok ditakwil? Karena dari prakteknya Nabi SAW, beliau itu kalau wudhu sebelum atau sesudah sholat? Sebelum sholat. Dan juga dari segi bahasa, kata-kata idza qumtum ila shalah itu tidak menunjukkan secara mutlak past tense, kata kerja lampau, tapi juga bermakna kata kerja sedang atau yang akan terjadi. Secara bahasa juga didukung. Contoh lagi misalnya, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nahl, wa fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa itu? Surah An-Nahl. Loh, kok berat gitu Pak? Di silent ya. Baik, ayat 98. Surah An-Nahl ayat 98. Ketemu? Gak iso. Baik, yang sudah ketemu? Ada ya? Coba itu dibaca, terjemahnya apa itu? Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah, tuh. Berarti ini takwil. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata kerja qara'ta. Qara'ta sama seperti tadi, kata kerja apa? Lampau. Berarti kalau secara zahir, apabila engkau telah membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta kepada Allah perlindungan dari setan yang terkutuk. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim menurut zahir ayat tadi sebelum atau sesudah baca Quran? Sesudah. Menurut zahirnya, awas, belum selesai ini pembahasan kita. Menurut zahirnya sesudah membaca Al-Quran. Tapi ternyata kenapa kok kita baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim kok jadi sebelumnya? Maka didukung dengan dalil prakteknya Nabi SAW, beliau berta'awud sebelum atau sesudah? Sebelum. Maka ini takwil yang apa? Tercela atau terpuji? Terpuji. Takwil yang baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, innal munafiqina wal munafiqati ba'duhum li ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Surah At-Taubah ya, ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Perhatikan kata-kata nasullaha fanasiyahum. Kalau saya baca terjemahnya di sini, di situ apa? Allah lupa. Apa? Allah melupakan mereka. Terjemahnya di situ. Melupakan mereka.
Ya, Allah melupakan mereka. Nasullah, orang-orang munafik ini melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Nasullaha fanasiyahum. Baik, saya tanya kepada antum, apakah Allah punya sifat nisyan? Antum tetapkan nggak Allah punya sifat nisyan? Apa itu nisyan? Lupa. Antum tetapkan nggak? Enggak. Baik. Kenapa kok enggak? Karena enggak layak bagi Allah ya. Allah itu lupa. Baik, kita tetapkan Allah punya sifat nisyan. Kita tetapkan Allah punya sifat nisyan. Tapi apa itu nisyan? Apakah nisyan itu artinya sekedar lupa? Lawan kata dari hafal, lawan katanya ingat. Tidak. Dalam bahasa Arab, nasiya yansa itu dua maknanya. Yang pertama maknanya adalah lawan katanya eling, lawan katanya ingat. Dan yang kedua maknanya adalah taraka yatruku, yaitu meninggalkan. Paham? Maknanya meninggalkan, taraka yatruku. Didukung juga dengan ucapan Abdullah bin Abbas, nasullaha fanasiyahum. Kata Abdullah bin Abbas, tarakullaha fatarakahum. Mereka meninggalkan Allah, maka Allah pun meninggalkan mereka. Itu maknanya nasiya yansa. Nah, ini ada syubhat dari seorang dai. Mereka, sang dai mengatakan, katanya nggak boleh takwil. Tapi kok ternyata ketika Allah mengatakan punya sifat lupa, kok kalian takwil? Kalian takwil menjadi meninggalkan. Maka kita jawab, memang bahasa Arabnya nisyan itu selain lupa juga meninggalkan. Dari segi bahasa Arab didukung. Maksud nasullaha fanasiyahum adalah meninggalkan mereka, bukan melupakan mereka, tapi meninggalkan mereka. Paham jemaah? Ya. Adapun yang tercela itu tadi terpuji ya, karena ditopang dengan dalil. Adapun yang tercela yaitu takwilnya orang-orang ahli bidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Dialah Allah Ar-Rahman, berada tinggi di atas. Istiwa artinya dalam bahasa Arab ala wartafa, berada tinggi di atas arsy-Nya. Itu makna secara bahasa Arab itu. Tapi sama mereka ditakwil menjadi apa? Istaula. Istaula artinya menguasai arsy. Toyib, ini namanya takwil. Terpuji atau tercela, maka dilihat tadi. Ada nggak dalil Al-Quran yang menopang hal itu? Tidak ada. Adakah hadis Nabi SAW yang mendukung itu? Tidak ada. Adakah ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan para salaf yang mendukung bahwa istawa ditakwil menjadi istaula? Juga tidak ada. Dan yang keempat, dari segi bahasa Arab juga tidak nyambung. Orang-orang Arab tidak pernah memahami istawa itu ditakwil menjadi istaula. Tidak ada. Maka berarti ini takwil yang apa? Terpuji atau tercela? Tercela. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan bab yang kelima ini. Di bab yang kelima ini, penulis ingin memperdalam tentang kaidah yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ahlus sunnah itu menetapkan sifat sesuai dengan zahirnya. Tapi dipertegas di kaidah yang kelima, dilihat redaksinya. Ya, dilihat konteks ayatnya. Karena kata beliau, kata penulis, suatu kata terkadang berbeda maknanya sesuai dengan konteksnya masing-masing. Contoh, saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Kata suka, senang. Suka
itu kalau sendirian artinya apa? Cinta, kan gitu. Atau ya suka, seneng dia, cinta, mencintai hal itu. Tapi ternyata maknanya ini berbeda ketika redaksinya berbeda, konteksnya berbeda. Ada ungkapan saya suka kamu, berarti maknanya saya senang, cinta sama kamu. Contoh loh ini ya, jangan nanti dibilang ya, nanti bilang sama istri aja kayak gitu, gak apa-apa. Tapi ternyata kalau ditaruh di kalimat yang lain berbeda maknanya suka ini. Contoh misalnya ada orang datang ke dokter, dia mengatakan, dok, saya ini suka pusing dok, saya ini suka pusing. Kata dokternya, ya sudah teruskan, kalau suka sudah, nggak usah kesini. Kan kau seneng sama pusing, ya sudah teruskan, sudah nggak usah datang ke sini. Cari hal-hal yang lebih bikin pusing lagi, kan inti suka sama pusing gitu. Maksudnya apa di sini suka ini? Sering tuh. Kalimat pertama artinya cinta, kalimat kedua artinya sering. Contoh lain, dan nggak cuma bahasa Arab ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga gitu. Bahasa Inggris misalnya right, lawan katanya left, artinya apa? Kanan. Kalau ditaruh di satu kalimat, satu redaksi, turn right, artinya belok kanan. Tapi kalau ditaruh di redaksi yang lain berbeda, yaitu you're right. Apa artinya? Kau benar. Bukan kau kanan, bukan. Kau benar. Satu kata, tapi ketika ditaruh di redaksi yang berbeda, maka berbeda pula maknanya. Nah, ini yang coba dibahas oleh mu'alif. Kalimat, kata dalam bahasa Arab, terutama dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, itu dilihat konteks ayatnya, dilihat redaksi ayatnya. Tidak melulu dipahami secara zahirnya, tapi dilihat konteksnya itu sedang berbicara tentang apa. Baik, saya kasih contoh, dikasih contoh di sini sama beliau. Dalam surat Yusuf ayat 82. Sebelumnya, tadi paham nggak yang dimaksud? Paham ya? Ya. Surat Yusuf ayat 82. Ketemu? Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'aira allati aqbalna fiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tanyakan kepada qaryah. Apa artinya kalau di situ? Negeri. Dan tanyakan kepada negeri. Qaryah artinya kampung, desa, negeri, tempat. Apa yang dimaksud dengan qaryah dalam ayat itu? Ternyata qaryah dalam ayat itu maknanya adalah penduduk negeri itu. Tanyakan kepada penduduk negeri itu. Loh, kalau dilihat ayatnya ada nggak kata-kata penduduk negeri? Adanya cuman negeri. Baik. Kemudian buka surah Al-Ankabut ayat 31. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Tentang kisah kaumnya Nabi Lut. Para malaikat mengatakan, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini, penduduk qaryah ini. Taib. Tadi di ayat surah Yusuf, qaryah artinya penduduk negeri. Sedangkan qaryah dalam surah Al-Ankabut artinya negeri itu sendiri. Paham maksudnya jamaah? Ya, tergantung dari konteksnya, tergantung dari kalimatnya. Contoh lain misalnya, di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah apabila mereka disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Perhatikan kata-kata keimanan mereka, iman. Iman dalam ayat ini berbeda dengan iman dalam firman Allah di surah Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yudhi'ullahu imanakum. Apa sih? Surah Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, surah Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud iman dalam ayat ini? Apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Apa yang dimaksud iman dalam ayat ini? Menyia-nyiakan apa? Di situ disebut iman. Ada terjemahan lain nggak yang nyebut sholat? Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Iman di situ dimaknai sebagai sholat. Nggak ada ya? Semua menyebutkan iman ya? Ya. Padahal kalau Anda baca redaksi ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 163 ya. 143. Kalau Anda baca redaksi ayat ini, konteksnya sedang berbicara tentang perpindahan arah kiblat. Dari mana ke mana? Dari Surabaya ke Mekah. Dari mana ke mana? Dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya, jelas konteksnya ayat tersebut berbicara tentang perpindahan arah kiblat. Nah, sebagian sahabat itu ketika ada perpindahan arah kiblat, mereka itu galau. Kenapa galau? Mereka menganggap bahwa sholat mereka yang dulu menghadap Baitul Maqdis sia-sia. Waduh, biyen sholat nang Baitul Maqdis ini nggak ada gunanya ini. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal sebelum perpindahan arah kiblat ini, mereka sudah meninggal. Mereka selama ini sholatnya ngadep mana? Baitul Maqdis. Waduh, sakno, kesian mereka, nggak diterima sholatnya. Maka Allah menurunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya iman apa? Sholat kalian. Baik, kenapa kok berubah? Di surat Al-Anfal tadi Allah menyebutkan iman artinya keyakinan kita, artinya keimanan kita secara umum. Tapi kenapa kok di dalam surah Al-Baqarah lebih dikhususkan iman artinya adalah sholat? Maka jawabannya apa? Tergantung konteks ayatnya. Ada apa ini? Hah? Dari masjid ini, tak bukan? Oh, di sana. Tak kira dari masjid ini juga. Iya. Tapi dengar ya, suara saya nggak terganggu ya. Baik. Contoh lagi misalnya tentang kata-kata dolim. Ya, tentang kata-kata dolim. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudzikahu min adzabin alim. Surah Al-Hajj ayat 25. Surah Al-Hajj ayat 25. Allah mengatakan wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikahu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin melakukan kejahatan dengan dia melakukan perbuatan dolim di situ, maksudnya di situ adalah di tanah haram, maka kami akan menyiksa dia, kami akan menimpakan siksa yang pedih kepada dia. Perhatikan kata-kata dolim dalam ayat ini. Dolim ini dolim secara umum, bisa dolim kepada Allah, bisa dolim kepada makhluk,
bisa zalim kepada diri sendiri. Itu di tanah haram diharamkan semuanya itu. Nggak boleh zalim kepada Allah, maksudnya apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh menzalimi orang lain. Dan juga tidak boleh menzalimi diri sendiri dengan Anda berbuat maksiat. Berbuat perbuatan dosa. Ini zalim secara umum dalam ayat ini. Karena konteksnya memang seperti itu. Redaksi ayatnya memang berbicara seperti itu. Bandingkan dengan zalim yang ada di dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 82. Ayo cepetan. Surah Al-An'am ayat 82. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Tuh. Ini zalim bukan secara umum, tapi zalim dalam ayat ini adalah zalim secara khusus. Yaitu zalim apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Loh kok bisa Ustaz? Tadi yang di surah Al-Hajj zalim secara umum. Kok ini di surat Al-An'am kok dikhususkan syirik? Jawabannya tadi didukung dengan dalil. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang ayat ini. Para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang gak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Ada gak manusia yang suci dari zalim? Ada? Gak ada. Pasti ada perbuatan zalim. Entah zalim terhadap dirinya, menzalimi orang lain, atau naudzubillah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti berbuat zalim. Kullu bani Adam khata'. Maka kalau semua orang berbuat zalim, berarti kita nggak bisa jadi orang mukmin. Kenapa? Karena dalam ayat ini orang beriman adalah yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Waduh, berarti nggak bisa kita jadi orang mukmin kayak gini caranya. Maka kata Nabi SAW, zalim dalam ayat itu tidak seperti yang kalian maksud. Akan tetapi zalim dalam ayat itu adalah kama qalal abdus soleh, seperti ucapan seorang hamba yang soleh kepada anaknya, yaitu maksudnya Luqman. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Berarti zalim dalam ayat surat Al-An'am itu zalim apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua tergantung dengan konteksnya. Baik, sekarang kita masuk ke inti permasalahan, yaitu tentang sifat Allah. Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Ini perlu dibuka, surah Al-Hadid ayat yang keempat. Sudah ketemu? Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Sudah ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian dia beristiwa, berada tinggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Ini ayat yang kita jadikan sebagai pembahasan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia, Allah, bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tapi perhatikan ayat tadi.
wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dohirnya kalau kita lihat ke kaidah yang kemarin, kita disuruh apa? Memahami sesuai dengan dohirnya. Dohirnya mengatakan Allah bersama kita dimanapun kita berada, berarti kita menetapkan Allah di mana? Di mana-mana. Karena dohirnya gitu. Kemudian kenapa kita takwil? Kita takwil bahwa yang dimaksud dia bersama kita dimanapun kita berada, maksudnya adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah bersama kita dimanapun kita berada. Artinya Allah mengetahui dimanapun kita berada, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tapi zatnya Allah di mana? Arsh, tinggi di atas. Ustaz, jangan main takwil-takwil. Katanya nggak boleh takwil. Sudah Isa? Belum. Katanya nggak boleh main takwil-takwil. Oh, tayyib. Sekarang kita pakai kaidah yang kelima ini. Suatu kalimat harus dipahami sesuai dengan redaksinya, sesuai dengan konteksnya. Anda yang sudah buka tadi surah Al-Hadid ayat yang keempat, Allah menutup ayat ini, atau bahkan Allah membuka ayat ini dan menutup ayat ini, redaksi yang sedang dibicarakan adalah tentang ilmunya Allah. Konteks yang dibicarakan dalam ayat ini bukan tentang zat Allah, tapi tentang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui. Tuh, berarti ayat ini berbicara tentang apa? Ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bahkan ditutup lagi dengan ilmunya Allah, yaitu Allah mengetahui, melihat kalian apa yang kalian kerjakan. Berarti tadi maksudnya Allah bersama kalian di mana kalian berada. Apanya yang di mana-mana? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian didukung juga dengan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, surah Al-Hadid ayat yang keempat, Abdullah bin Abbas mengatakan, alimun bikum aynama kuntum. Kata Abdullah bin Abbas, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah dia mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Berarti apanya Allah? Ilmunya Allah, penglihatannya Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah, itu di mana-mana. Ya, tidak ada satupun tempat yang luput dari pengawasan Allah azza wa jalla. Karena para ulama mengatakan perbuatan maksiat itu boleh dikerjakan. Orang mau berzina, orang mau minum khamr, orang mau apapun maksiat boleh dikerjakan. Syaratnya cuma satu, lakukan di tempat yang tidak dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tempat kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau nggak ada, hukumnya apa? Haram. Ya, bukan berarti kita membuka peluang ada tempat seperti itu, tidak. Tapi justru ini untuk menegaskan bahwa tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang luput dari pengawasan Allah, penglihatan Allah, dan yang lainnya. Baik, kurang berapa menit? 4-5, khilaf di antara para jamaah. Baik. Sama juga dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Ya, Anda buka surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Ketemu di atas sendiri. Allah mengatakan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh
Tidakkah kau tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsat illa huwa thalithuhum illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Perhatikan, dari awal ayat Allah sudah menegaskan, redaksi ayat ini berbicara tentang ilmunya Allah. Tidakkah kau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan bumi? Tidaklah ada dua yang berbisik-bisik kecuali Allah yang ketiga. Tidaklah ada 4 orang berbisik-bisik kecuali 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Tidaklah lebih banyak dari itu atau lebih kecil dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sama nggak dengan ayat tadi? Allah di mana-mana. Oh, enten ono dhisik. Lihat konteks ayatnya. Allah membuka ayat ini dengan ilmunya Allah. Allah menutup ayat ini dengan ilmunya Allah juga. Apa kata Allah? Wal innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, ini sekali lagi melengkapi apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Secara asal, iya, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memahami ayat sesuai dengan dohirnya. Dohirnya apa? Tetapkan sebagaimana dohirnya. Tapi juga harus dilihat apanya? Konteks ayatnya, redaksi ayatnya. Dan ini harus dipahami dengan bahasa Arab. Ya, dipahami dengan bahasa Arab. Makanya kalau pengen simpel, baca tafsir-tafsir para ulama yang memang berakidah yang benar. Ulama-ulama yang diketahui mereka memahami agama ini dengan pemahaman as-salaf. Baca tafsir-tafsir mereka, insya Allah Anda akan paham makna ayat tersebut sesuai dengan bahasa Arab yang benar dan sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, kurang berapa menit berarti? 1 menit. Dan insya Allah setelah Isya, barangkali apa yang saya sampaikan dari materi yang barusan mungkin ada yang kurang jelas, butuh untuk diulangi lagi, butuh untuk dijelaskan lagi, atau mungkin ada iskal, ada sesuatu yang mengganjal. Insya Allah silahkan ditanyakan setelah adzan Isya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan, langsung borongan 3 pertanyaannya. Tapi kalau dilihat nggak ada yang berkaitan dengan tema kita ini. Iya. Dan tulisannya juga butuh, butuh mencurang di sini baru. Disebutkan menurut penelitian, bukan hanya perbuatan jahat yang dapat merusak atau melemahkan jiwa dan otak. Sikap hati dan pikiran jahat juga sama. Pertanyaan, apakah sikap hati dan pikiran jahat seperti berprasangka buruk, pikiran negatif, merasa paling benar sendiri, atau juga rasa benci kita berpengaruh terhadap tertolaknya doa? Kalau dilihat dari dalil-dalil, seorang itu tertolak doanya adalah tatkala yang pertama dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, memakan harta yang haram. Ya, memakan harta yang haram atau berkutat dengan bisnis-bisnis yang haram. Sebagaimana Nabi SAW mengisahkan ada seseorang yang yutilus safar, ash'atha akbar, yamuddu yadaihi ila sama. Seorang yang melakukan safar yang jauh, sampai-sampai dia ini penuh debu, rambutnya acak-acakan karena saking lamanya dia safar. Kemudian dia mengangkat tangannya ke atas, mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram,
fa anna yustajabu lidzalik. Dia berdoa dalam keadaan makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Ya, dan bagaimana kalau sudah seperti itu, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau perbuatan-perbuatan seperti ini, wallahu a'lam, tidak pernah ada dalil secara khusus yang menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan dosa, apalagi berkaitan dengan hati ini, berkaitan dengan hati seperti yang disebutkan, pikiran negatif, berprasangka buruk, ini bisa menyebabkan tertolaknya doa, tidak pernah disebutkan dalam dalil. Bahkan orang musyrik, orang kafir, ketika dia berdoa dan dia ikhlas doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir ini ya, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala doanya. Sebagaimana kisah orang-orang musyrikin Quraisy yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum. Allah menyebutkan di akhir-akhir surah Ar-Rum itu, wa fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Apabila mereka naik di atas kapal, kemudian kapalnya diombang-ambingkan ombak, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, artinya murni, nggak pakai perantara berhala-berhala. Ini orang musyrik ini berdoa kepada Allah secara ikhlas, murni dia, diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala dari bencana tersebut, dikabulkan doanya. Tapi ketika mereka selamat, apa yang mereka lakukan? Kembali berbuat syirik kepada Allah. Bukan maknanya Allah ditipu. Allah tahu nggak kalau mereka berbuat syirik lagi? Tahu. Tapi Allah sudah berjanji, barang siapa yang berdoa kepadaku, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan itu juga yang dilakukan sama anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini pernah jadi DPO ketika Fathu Mekah. Nabi memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti beliau, kecuali 4 orang. Nabi memerintahkan para sahabat untuk membunuh 4 orang ini, meskipun 4 orang ini berlindung di Ka'bah. Harusnya Ka'bah nggak boleh bunuh orang kan, tapi saking mangkelnya Nabi, sampai kalaupun mereka walau annahum mu'allaqina bi astaril Ka'bah, mereka bergelantungan di kain kiswahnya Ka'bah, uqtuluhu, bunuh mereka. Salah satunya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal kabur, naik kapal, kemudian di tengah-tengah laut diombang-ambingkan dengan ombak. Maka ketika itu Ikrimah bin Abi Jahal berdoa kepada Allah, tidak lagi melalui perantara berhala-berhalanya. Ikrimah bin Abi Jahal mengatakan, Allahumma inna jaitani min hadha la ataitu Muhammadan wa la adau yadi ala yadihi. Ya Allah, kalau kau selamatkan aku dari musibah ini, dari bencana ini, sungguh aku akan datang kepada Muhammad dan aku akan letakkan tanganku di atas tangannya. Artinya aku akan membaiat beliau, aku akan minta maaf kepada beliau, dan aku akan masuk Islam. Musyrik ini Ikrimah belum masuk Islam. Dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan, diselamatkan Ikrimah bin Abi Jahal, ditepati janjinya, diparani Ikrimah itu, diparani Nabi SAW, dan Nabi pun memaafkannya. Jadilah Ikrimah salah satu sahabat Nabi, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ini cuman kebaca satu tok ini jamaah ya. Baik. Wallahu a'lam. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi tadi materinya paham ya? Paham ya, jelas ya? Baik. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.